Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Teman-teman semua, Alhamdulillah di pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang pembelajaran akidah akhlak. Di pertemuan kali ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana hablum minallah, ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, mari kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di pembahasan tentang hablum minallah dan hablum minan nas? Nah, secara singkat, bahwa hablum minallah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ini berkaitan dengan kesolehan individu. Nah, dan pada prakteknya nanti ada ibadah mahdoh yang kita laksanakan. Sementara hablum minan nas sendiri secara sederhana adalah suatu hubungan dengan manusia. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, ini kemudian membentuk sebuah kesolehan sosial. Diaplikasikan di dalam ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdoh. Teman-teman semua, kita bahas satu persatu apa itu hablum minallah dari pengertiannya. Nah, hablum minallah ini dia memiliki pengertian. Nah, kedua istilah ini ya, sebelum ke kita pengertian, kedua istilah ini, hablum minallah dan hablum minan nas, itu tercantum di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanat dzalika biannahum kanu yakfuruna biayati llah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dzalika bima ansaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya mereka itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Dari ayat ini kita bisa melihat ada orang-orang yang diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali illa bihabli minallah, mereka yang berpegang kepada tali agama Allah, wa habli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia. Ini kecuali orang-orang. Nah, siapa saja orang-orang yang kemudian bisa terhindar dari kehinaan ini? Ya tadi, orang yang bisa menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Apa pengertian dari hablum minallah dan hablum minan nas? Kita akan coba bahas satu persatu. Hablum minallah, makna hablum minallah ini di dalam tafsir At-Tabari, kemudian tafsir juga Al-Baghawi, ada tafsir juga Ibnu Katsir. Ini hablum minallah itu diartikan sebagai perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nah, hablum minallah sendiri kemudian dilaksanakannya dengan ibadah. Ada ibadah yang mahdoh.
Dengan kata lain, hablum minallah adalah aspek ubudiyah. Aspek ubudiyah atau ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini atau ubudiyah ini itu sering diartikan sebagai sebuah penghambaan. Abada ya'bud, sebagai penghambaan dengan melaksanakan perintah Allah, menghambakan diri kepadanya atau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah atau ubudiyah ini berasal dari kata abada yang artinya hamba, hamba Allah. Maka ini sesuai dengan bagaimana penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan ke dunia ini untuk apa? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan di surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka menyembah. Nah, inilah bentuk apa namanya tujuan dari diciptakannya manusia dan jin. Itu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjawab bagaimana aspek ubudiyah ini menjadi aspek yang membangun hablum minallah. Hablum minallah itu dilaksanakan dengan ibadah kepada Allah yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin. Nah, ini hablum minallah. Maka kita harus mampu menjaga hubungan baik kita dengan Allah, hablum minallah, dengan beribadah kepadanya. Nah, ada hal-hal kemudian yang merupakan pengertian ubudiyah atau ibadah menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, ubudiyah itu, ibadah itu ada tiga apa namanya ruang lingkupnya. Pertama, menurut Imam Ghazali, bahwa ubudiyah itu harus dilaksanakan dengan menunaikan perintah syariat, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunaikan perintah-perintah syariat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang wajib, apa yang haram. Nah, yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Itu dari makna ubudiyah menurut Imam Ghazali. Pertama adalah menunaikan perintah syariat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, makna ubudiyah ini adalah rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rela dengan ketentuan dan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, kemudian juga kita rela dengan ketentuan pembagian rezeki dari Allah kepada kita semua. Itu sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ghazali. Ini hal yang kadang sulit kita laksanakan, rela dengan ketentuan dan takdir Allah. Kadang di beberapa waktu ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, kadang kita mengeluh, ya Allah begini amat, gitu. Ya Allah kok begini. Nah itu kita usahakan minimalisir, kita berusaha step by step untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Nah, kita coba untuk rela dengan ketentuan dan takdir Allah. Karena
takdir yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti selalu adalah takdir yang terbaik untuk kita. Kadang kita merasa ini tidak baik untuk kita, namun sesungguhnya eh, itu adalah yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita. Gitu ya. Banyak hal yang kemudian terjadi kepada kita di luar apa, harapan kita dan kita kecewa, tetapi di balik itu semua Allah mentakdirkan hal yang lebih baik untuk kita. Maka kita harus rela dan ikhlas menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga harus ikhlas dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang, tidak sedikit dari kita kadang melihat media sosial teman kita yang kemudian di umur yang sama misalkan sudah mencapai pencapaian itu dan ini ya kadang merasa iri misalkan ya, wah kok ini sudah ini, kok saya masih begini-begini saja. Oh, itu kalau bisa di apa namanya di minimalisir hal-hal seperti itu. Karena pembagian rezeki dari Allah itu kepada kita sudah sangat adil sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan eh, memang rezeki itu bukan hanya bentuknya harta. Rezeki bisa berbentuk kesehatan, kemudian juga bisa berbentuk teman-teman yang baik. Bahkan rezeki yang paling nikmat itu adalah nikmat keimanan dan keislaman yang tetap di dalam hati kita. Itu rezeki yang luar biasa. Nah, bisa sholat berjamaah, bisa sholat 5 waktu tepat waktu. Itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nikmat keimanan dan Islam. Nah, ini ubudiyah menurut Imam Ghazali. Yang ketiga, ubudiyah menurut Imam Ghazali itu adalah meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ya kita karena manusia ini diberikan hawa nafsu, kadang kita menjadi budak hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu ini me, apa? Hawa nafsu ini menjadi hal yang apa? Sulit kadang kita kendalikan. Karena itu bahkan di dalam Al-Quran disebutkan inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu cenderung dia menunjukkan kepada keburukan. La'amaratun bisu dengan keburukan-keburukan. Maka bagaimana kita bisa meninggalkan kehendak nafsunya, mengendalikan hawa nafsu ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ubudiyah menurut Imam Ghazali. Nah, ketika kita mampu melaksanakan ketiga ini, menunaikan perintah syariat, kemudian rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, dan juga kita mampu meninggalkan kehendak nafsu kita atau mengendalikan hawa nafsu kita ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka menurut Imam Ghazali ini adalah aspek-aspek cakup ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada hal-hal yang bisa merusak hubungan antara manusia dengan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengampun atas segala perbuatan dosa-dosa hambanya, yang setiap hari berbuat kekeliruan hamba-hambanya. Akan tetapi ada sebuah perbuatan dosa yang sangat fatal dan dapat merusak hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Innallaha apa tuh? Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Nah,
Kecuali ada satu dosa itu yang kemudian mendapat merusak hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Apa dosa itu? Dosa itu bernama kesyirikan, kemusyrikan. Kesyirikan ini seperti di dalam Al-Quran di surat An-Nisa disebutkan, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa yang mempersekutukan Allah, menyembah Allah sementara dia juga menyembah yang lain. Ya, minta tolong jin, minta tolong ke dukun. Nah, ini sudah termasuk syirik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Tapi Allah itu mengampuni segala dosa dan selain syirik itu. Jadi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa-dosa yang lain, insya Allah Allah akan ampuni. Di mayyasha, bagi siapa? Bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, bagi siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, syirik ini termasuk dosa nomor satu dan dosa-dosa yang besar, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Nah, inilah perusak hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa rusak dengan kesyirikan. Hati-hati. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan ini, dari sifat kesyirikan yang menjadikan benda-benda atau yang lainnya selain Allah menjadi Tuhan kita. Hati-hati. Nah, ini kesyirikan yang luar biasa. Dan dosa-dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana hablum minan nas? Hablum minan nas itu adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Pengertian populernya hablum minan nas yaitu hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana hubungan dengan sesama manusia ini? Ya dalam bentuk muamalah. Nah, dari segi bahasa, muamalah ini berasal dari kata amala yu'amin. Muamalah yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Jadi, muamalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial, termasuk di dalamnya ada sama harta, ada waris, jual beli, dan lain-lain. Muamalah ini punya banyak cabang. Di antaranya ada politik, gitu ya, ekonomi, dan sosial. Nah, secara umum maka muamalah ini mencakup dua aspek. Ada aspek yang disebut adabiah, ada aspek madaniyah. Apa kedua aspek ini penjelasannya? Pertama, aspek adabiah itu adalah kegiatan muamalah yang berhubungan dengan akhlak. Contohnya seperti kejujuran, sopan santun, dan lain-lain. Ini aspek muamalah adabiah. Yang kedua, aspek muamalah ini ada aspek muamalah madaniyah, yaitu aspek yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haram, kemudian subhat, madorot ya, dan lain-lain. Maka, bagaimana kita bisa menjaga hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia dengan baik, kita bisa menjaga kedua aspek ini. Bagaimana aspek adabiah kita, akhlak kita, dan aspek madaniyah kita yang berhubungan dengan kebendaan. Halal haram, dijual beli, subhat, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga ini semua. Nah, ada juga kemudian setelah kita tahu pengertian hablum minan nas ini, ada perusak hubungan antara manusia dengan manusia. Ini kita ambil satu hadis saja ya.
Nah, tidak ada yang dapat melanggengkan hubungan antara sesama manusia kecuali dengan adab dan akhlak yang baik. Maka ada perusak hubungan antara sesama manusia, ya adalah rusaknya adab dan buruknya akhlak. Akhlak kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini ada hal yang menarik. Ketika apa namanya Abu Nawas ya Abu Nawas kalau nggak salah. Abu Nawas diminta oleh raja, dipanggil oleh raja ketika itu. Abu Nawas, coba Abu Nawas disuruh memotong kambing, gitu. Kambing atau apa gitu ya. Bawakan apa namanya bagian yang paling eh, nikmat dari hewan ini, bagian tubuhnya itu. Abu Nawas kemudian datang ke istana membawakan lidah kambing, lidahnya ya dari hewan yang disembelih itu. Nah, beberapa saat kemudian Abu Nawas juga diminta untuk bawakan bagian yang paling tidak enak dari hewan ini. Abu Nawas sama membawakan lidah, oke, lidah ya dari kambing. Ketika ditanya kenapa kok engkau ketika disuruh untuk membawa bagian yang paling enak membawa lidah. Ketika disuruh membawa bagian yang paling tidak enak juga lidah. Abu Nawas menjawab, lidah ini adalah penentu kita bagaimana kita bisa selamat di dunia juga atau juga lidah ini juga bisa menentukan kita cilaka di dunia dan nanti di akhirat ini. Wah, itu luar biasa. Pelajaran yang luar biasa. Menjaga lidah itu ya, menjaga lidah ya. Jadi kita berbicara ini merupakan adab apa namanya? Salah satu komponen dari bagaimana adab dan rusak adab dan buruknya akhlak kita. Bisa baik, bisa buruk, gitu ya. Dengan lidah ini. Ya, dengan lidah kita ini orang-orang bisa merasa nyaman dengan kita. Dengan kejujuran kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan lidah kita ini kita bisa menyakiti orang lain dan itu juga bisa menjadi penyebab nanti kita tidak selamat di hari akhir nanti. Maka eh, di dalam hadis disebutkan juga di sini ada perusak hubungan antara manusia dengan manusia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'ikahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, ini kan ini hadis satu hadis ini. Satu hadis perusak hubungan antara manusia dengan manusia yaitu eh, adalah rusaknya adab dan buruknya akhlak. Nah, dalam hadis disebutkan tidak akan masuk surga orang yang tangannya tidak aman dari gangguannya. Sering kan kita kadang ke tetangga apa namanya ya mengganggu tetangga kita misalkan dengan kita menyetel apa musik keras-keras atau dengan kita berisik kemudian wah setengah larut malam dan lain sebagainya. Nah, itu bisa tetangga kita tidak aman dari kita. Maka ini bisa menjadi salah satu sebab kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Atau tadi lidahnya dari cita Abu Nawas, misalkan kita menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita. Juga termasuk salah satu apa namanya, eh, sebab kita tidak akan masuk surga karena kita tidak bisa memberikan rasa aman kepada tetangga kita. Maka ini hal yang
penting bagaimana kita bisa menjaga, menciptakan rasa aman ya kepada tetangga kita dan kepada saudara-saudara kita, bahkan lebih luasnya kepada manusia seluruhnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pusat antara hubungan manusia dan manusia, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang memiliki hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, dengan ubudiyah kita, yang wajib-wajib kita kerjakan, yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Juga kita menerima takdir Allah yang ditakdirkan kepada kita, ikhlas dengan pemberian Allah dengan segala rezekinya, dan kita bisa kemudian menjaga, mengendalikan hawa nafsu kita yang di dalam Al-Quran cenderung disebutkan inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, ya, hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan-keburukan. Mudah-mudahan kita bisa kendalikan ini dan juga kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, hablum minan nas kita, baik eh, cakupannya adabiyah ataupun madaniyah, adabiyah yang berupa akhlak ataupun madaniyah tadi yang berupa kebendaan, halal haram dan lain-lain, dan kita juga bisa terhindar dari sifat-sifat yang merusak hubungan baik kita dengan Allah. Itu ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, itu dosa kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita, hubungan baik kita dengan sesama manusia, yaitu rusaknya akhlak dan adab kita. Di hadis tadi disampaikan bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada teman-teman, tetangga-teman kita, bahkan kepada manusia secara luas. Itu pembahasan kita. Wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.